Ki Suroto bakar Wahabi punya ajian Nyi Roro Kidul yang salah gunakan. Ini Wahabi Bailo. Kalau misalkan Wahabi ini kan sering nantang Gus Samsudin, jumpa sama Ki Kancil, Mbah Kancil, Ki Suroto, banyak Bailo yang nyerang-nyerang Gus Samsudin gitu. Lantas ini Ki Suroto Bailo pengen membakar Wahabi atau sudah membakar Wahabi. Apakah kalau pandangan panjenengan kita punya musuh, kalau bisa musuh itu lenyap, musnah, dibakar, gosong, hangus, atau gimana Mbah? Ya, kalau Wahabi, kalau si Ki Suroto ini iblis. Nah, kalau dia ya tidak ada bagaimana ya. Kalau menyerang lawan, bagaikan tidak ada ampun gitu. Kalau bisa dimusnahkan sama dia. Iya. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya tidak seperti itu. Apabila kita menghadapi lawan sudah tidak sanggup lagi, sudah cedera, ya sudah, monggo lepaskan saja. Kalau dia kita bisa kita tobatkan seperti itu. Bailo kan kenal ya, tahulah atau melihat sosok Ki Suroto. Dia punya ajian apa aja sih Bailo sebetulnya? Selain dia punya dia menyembah nih Nyi Roro Kidul. Ada yang bilang Nyi Roro Kidul itu nggak salah. Yang salah itu Ki Suroto meminta ajian kepada Nyi Roro Kidul untuk media perdamaian, tapi digunakan dia untuk penyerangan. Itu kan namanya sudah menyalahgunakan ya. Ki Suroto ini. Kalau dari pandangan Mbah melihat Ki Suroto ini punya kemampuan apa aja dan bagaimana pandangan dengan Nyi Roro Kidul itu gimana Mbah? Ya, kalau Nyi Roro Kidul apa yang kita minta tergantung permintaan kita, dia itu memberikan. Nah, tergantung kitanya bagaimana kita menggunakannya seperti itu. Nah, kalau seperti ilmunya ya, itu banyak seperti ajian Rawa Rontek dia pun ada, ajian Gembolo Geni itu pun ada juga. Nah, banyak sekali. Bahkan kita bilangkan ya seperti tahan terhadap benda tajam itu ada juga seperti itu. Nah, banyak lagi yang kalau menurut dari pandangan saya. Oke, kalau menurut pandangan Mbah, apa sih kelemahan dari Ki Suroto gitu loh Mbah? Nah, kalau kelemahannya saya tidak tahu persis, tapi kalau untuk menumbangkannya itu gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali sebenarnya. Jadi kalau dia, tapi gampangnya itu Mbak Ella sampai sekarang pun belum tumbang-tumbang. Ya begini, mungkin mereka ini tidak tahu cara menanganinya. Nah, memang sih ada tangkalnya, tapi kita tidak tahu tangkalnya. Ya, seandainya dia tahan katanya terhadap benda tajam, nah cukup kita gunakan kelewang ataupun golok yang kita bawa, kita goreskan di tanah, kita bacakan tabat ya ada 3 kali, kita goreskan, kemudian sentuh badannya, itu insya Allah itu tembus seperti itu. Tidak ada apa-apanya lagi. Banyak sekali kalau orang ilmu-ilmu seperti ini Mbak Elo ya. Iya. Itunya. Jadi kalau menurut Mbak Elo, Ki Suroto itu betulan sakti, atau cuman besar omong aja atau gimana Mbah? Ya kalau sakti sih memang sakti, ya juga. Ya. Nah itu tadi kalau memang rasanya dia bagaimana ya, kita bilangkan sumbar ya, istilahnya mendahulukan yang kuasa, bahwasanya dia tahan terhadap benda tajam, itu saja. Lawan dengan itu. Mudah-mudahan dia terkapar itu. Terkapar ya Mbak. Terkapar. Ya. Sama 2 dukun wanita juga ini Mbak si Ki Suroto ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang mendukung mereka untuk menghancurkan Gus Samsudin Mbak Ilo. Ya dengan kekuatan-kekuatan yang diambil dari penguasa makhluk gaib, penguasa alam gaib seperti Nyi Roro Kidul. Ya, karena dia sering bertapa di bawah air terjun, Mbak. Saya pun heran itu kalau dipertontonkan ke netizen itu apa sih gunanya gitu loh. Ya karena begini, kalau namanya sudah air itu ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Ratu. Nah jadi artinya kita mengundang Kanjeng Ratu. Beda kita dengan duduk bertapa di atas gunung, itu beda lagi. Nah seperti itu. Kalau lebih mantap di atas gunung atau di air terjun Mbah? Betapa dia bilang. Ya kebanyakan ya kalau untuk yang putih ataupun ilmu yang putih ya itu kebanyakan di atas gunung. Nah, tapi kalau untuk pasaran ya kita bilang ya itu biasa di air. Gitu ya Mbak ya. Nah itu. Oke. Ya udah Mbah, kita izin pamit dulu. Kita doakan semua pihak yang ada di pihaknya Gus Samsudin sehat-sehat selalu
dan yang masih berlawanan dengan Gus Samsudin diberikan pencerahan ya Mbak ya. Iya. Ki Suroto bakar Wahabi punya ajian Nyi Roro Kidul yang salah gunakan. Ini Wahabi Mbak Elo. Kalau misalkan Wahabi ini kan sering nantang Gus Samsudin, jumpa sama Ki Kancil, Mbah Kancil, Ki Suroto, banyak Mbak Elo yang nyerang-nyerang Gus Samsudin gitu. Lantas ini Ki Suroto Mbak Elo pengen membakar Wahabi atau sudah membakar Wahabi. Apakah kalau pandangan panjenengan kita punya musuh, kalau bisa musuh itu lenyap, musnah, dibakar, gosong, hangus, atau gimana Mbah? Ya, kalau Wahabi kalau si Ki Suroto ini iblis. Nah, kalau dia ya tidak ada bagaimana ya, kalau menyerang lawan bagaikan tidak ada ampun gitu. Kalau bisa dimusnahkan sama dia. Iya. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya tidak seperti itu. Apabila kita menghadapi lawan sudah tidak sanggup lagi, sudah cedera, ya sudah monggo lepaskan saja. Kalau dia kita bisa kita tobatkan seperti itu. Mbah Elo kan kenal ya, tahulah atau melihat sosok Ki Suroto. Dia punya ajian apa aja sih Mbah Elo sebetulnya? Selain dia punya dia menyembah Nyi Roro Kidul. Ada yang bilang Nyi Roro Kidul itu nggak salah. Yang salah itu Ki Suroto meminta ajian kepada Nyi Roro Kidul untuk media perdamaian, tapi digunakan dia untuk penyerangan. Itu kan namanya sudah menyalahgunakan ya. Ki Suroto ini. Kalau dari pandangan Mbah melihat Ki Suroto ini punya kemampuan apa aja dan bagaimana pandangan dengan Nyi Roro Kidul itu gimana Mbah? Ya, kalau Nyi Roro Kidul apa yang kita minta tergantung permintaan kita, dia itu memberikan. Nah, tergantung kitanya bagaimana kita menggunakannya seperti itu. Nah, kalau seperti ilmunya ya, itu banyak seperti ajian Rawa Rontek dia pun ada, ajian Gembolo Geni itu pun ada juga. Nah, banyak sekali. Bahkan kita bilangkan ya seperti tahan terhadap benda tajam itu ada juga seperti itu. Nah, banyak lagi yang kalau menurut dari pandangan saya. Oke, kalau menurut pandangan Mbah, apa sih kelemahan dari Ki Suroto gitu loh Mbah? Nah, kalau kelemahannya saya tidak tahu persis, tapi kalau untuk menumbangkannya itu gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali sebenarnya. Jadi kalau dia tapi gampangnya itu Mbak Ella sampai sekarang pun belum tumbang-tumbang. Ya begini, mungkin mereka ini tidak tahu cara menanganinya. Nah, memang sih ada tangkalnya, tapi kita tidak tahu tangkalnya. Ya. Seandainya dia tahan katanya terhadap benda tajam, nah cukup kita gunakan kelewang ataupun golok yang kita bawa, kita goreskan di tanah, kita bacakan tabat ya ada 3 kali, kita goreskan, kemudian sentuh badannya, itu insya Allah itu tembus seperti itu. Tidak ada apa-apanya lagi. Banyak sekali kalau orang ilmu-ilmu seperti ini Mbak Elo ya. Iya. Itunya. Jadi kalau menurut Mbak Elo, Ki Suroto itu betulan sakti atau cuman besar omong aja atau gimana Mbah? Ya kalau sakti sih memang sakti, ya juga ya. Nah itu tadi kalau memang rasanya dia bagaimana ya, kita bilangkan sumbar ya, istilahnya mendahulukan yang kuasa, bahwasanya dia tahan terhadap benda tajam, itu saja lawan dengan itu. Mudah-mudahan dia terkapar itu. Terkapar ya Mbak terkapar. Ya? Sama 2 dukun wanita juga ini Mbak ya, si Ki Suroto ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang mendukung mereka untuk menghancurkan Gus Samsudin Mbak Elo. Ya dengan kekuatan-kekuatan yang diambil dari penguasa makhluk gaib, penguasa alam gaib seperti Nyi Roro Kidul. Ya, karena dia sering bertapa di bawah air terjun, Mbak. Saya pun heran itu. Kalau dipertontonkan ke netizen itu apa sih gunanya gitu loh? Ya karena begini, kalau namanya sudah air itu ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Ratu. Nah, jadi artinya kita mengundang Kanjeng Ratu. Beda kita dengan duduk bertapa di atas gunung, itu beda lagi. Nah, seperti itu. Kalau lebih mantap di atas gunung atau di air terjun, Mbah? Betapa dia bilang. Ya kebanyakan ya kalau untuk yang putih ataupun ilmu yang putih ya itu kebanyakan di atas gunung. Nah, tapi kalau untuk pasaran ya kita bilang ya itu biasa di air. Oh gitu ya Mbak ya. Nah itu. Oke. Ya udah Mbah, kita izin pamit dulu.
kita doakan semua pihak yang ada di pihaknya Gus Samsudin sehat-sehat selalu, dan yang masih berlawanan dengan Gus Samsudin diberikan pencerahan ya Mbak ya. Iya.